Oke, tema hari ini stres. Stres adalah wajar dialami manusia. Wajar teman-teman. Tapi firman Tuhan mengajarkan sebagaimana kita bisa menghadapi dengan iman sehingga kita tidak menguasai hidup kita. Nah, stres dalam apa? Masa depan. Stres dalam apa? Pekerjaan. Stres dalam apa? Sekolah. Stres dalam apa? Kuliah. Itu bisa jadi. Kenapa? Wajar dialami manusia. Tapi bagaimana caranya kita menghadapi dengan iman sehingga kita tidak bisa menguasai hidup kita. Stres itu tidak menguasai hidup kita. Yang pertama, apa kata firman Tuhan tentang stres? Yang pertama kita belajar, bawa segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Artinya, 1 Petrus 5 ayat 7 menjelaskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Artinya, kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita tidak khawatir. Orang yang stres itu gampang khawatir. Tetapi orang yang tidak stres itu beriman. Nah, artinya kita belajar, jangan pikul sendiri tetapi serahkanlah kepada Tuhan dalam doa. Nah, sering kali kita stres kenapa teman-teman? Pikul sendiri beban kita. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita tidak stres di dalam doa. Yang kedua, damai sejahtera melampaui pikiranmu. Damai sejahtera Tuhan melampaui pikiran kita. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga yang kamu, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah, maka damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu. Nah, stres itu akan hilang ketika kita jaga damai sejahtera. Saat hati kita damai. Kalau hati kita damai, stres kita bakal hilang. Yang ketiga, Tuhan memberi kelegaan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semuaku yang semua letih sudah beban berat. Aku akan memberimu kelegaan kepadamu. Nah, stres itu terjadi ketika kita lelah, tertekan hidup. Tapi kalau kita tertekan hidup, datang kepada Tuhan, sembuh. Dengan doa pujian penyembahan. Yang keempat, percayalah Tuhan selalu menyertai, berserta. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Kita terima janji ini. Jangan takut menghadapi masalah, sebab Tuhan menyertai hidup kita. Artinya ingat, kita tidak sendiri menghadapi stres, tapi kita punya Tuhan yang bisa memulihkan hidup kita. Amin. Nah, cara praktis mengatasi stres menurut iman, yaitu yang pertama, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Artinya minta kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, bersyukur atau berfokus kebaikan Tuhan, bukan hanya masalah. Seringkali kita stres fokusnya apa? Masalah, bukan ke Tuhan. Yang ketiga, istirahat cukup. Kalau kita istirahat cukup, tubuh butuh tidur dan nanti tenang. Yang keempat, cara mengatasi stres, bersekutu kepada Tuhan. Jangan hadapi sendiri, tetapi bersama saudara seiman. Perkumpulan rohani, gereja-gereja, cara menghadapi stres. Yang kelima, percaya pada janji Tuhan. Kita harus percaya janji Tuhan. Dia pegang kendali. Nah, bagaimana caranya kita tidak stres? Caranya tidak stres menurut firman Tuhan. Sesuai dengan tadi yang kita baca. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ayat yang tadi saya baca. Artinya, jangan simpan sendiri bebanmu. Bawalah dalam doa. Artinya, cara mengatasi tidak stres, bawa dalam doa. Yang kedua, milikilah hati yang bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya bagaimana cara tidak stres, bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur membuat hati lebih damai, bukan tertekan. Artinya ketika kita bersyukur, hati kita jadi damai, tidak tertekan. Kenapa orang bisa stres? Karena hatinya sudah tertekan. Kalau milikilah rasa syukur, semuanya bisa. Yang ketiga, isi pikiranmu dengan baik. Filipi 4 ayat 8.
Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Artinya, Rasul Paulus menjelaskan di Filipi ini, di kitab Filipi ini, kita harus pikirkan yang positif. Hati lebih tenang. Kalau pikiran kita positif, hati kita tenang. Yang keempat, jaga tubuh dengan baik. Artinya, cukup tidur, makan sehat, olahraga ringan, dan jangan bekerja berlebihan. Tubuh sehat. Tubuh jiwa lebih kuat. Artinya teman, kita harus jaga tubuh kita dengan baik-baik. Yang kelima, yaitu bersandar janji Tuhan, bukan situasi. Artinya kita bersandar Tuhan, jangan situasi. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Dia berikan orang yang benar-benar itu goyah. Ingat, Tuhan selalu menopang hidup kita. Kesimpulan kunci tidak stres adalah berserah kepada Tuhan, bersyukur, mengisi pikiran dengan firman Tuhan, menjaga tubuh, percaya Tuhan kendalikan hidup kita. Nah, mengapa kita sering stres? Beberapa alasan mengapa kita sering stres. Yang pertama, kurang berserah kepada Tuhan. Kita cenderung stres karena kenapa? Tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Sering kita stres karena mengendalikan diri kita sendiri, bukan bersandar kepada Tuhan. Hati-hati. Amsal 33 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 maksud aku. Percayalah kepadaku dengan segenap hati, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengapa kita sering stres? Karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu terlalu banyak pikiran. Nah, mikirkan apa? Masa depan, masalah, kemungkinan buruk. Nah, kan dengan jelas Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kenapa kita sering khawatir? Karena kita memikirkan hari esok. Hari sekarang aja belum selesai. Jadi kita serahkan kepada Tuhan. Karena gini, memikirkan masa depan itu jangan dipikirkan, jalankan hidup. Masalah itu pasti ada. Kalau mau menyelesaikan masalah, datang kepada Tuhan. Kenapa kita sering stres? Memikirkan masalah, masa depan yang belum kemungkinan terjadi. Jadi pikirkan apa yang di sekarang. Itu ada di ayat ketiga. Pikiran penuh dengan hal negatif. Waduh. Pikiran yang dipenuhi ketakutan, rasa gagal, dan perbandingan dengan orang lain membuat arti tertekan. Artinya gini teman-teman. Jangan mikirkan yang penuh ketakutan. Membuat orang stres itu ketakutan. Terus merasa gagal. Nah, sering kita gagal. Kenapa? Loh, sebelum terjadi udah dipikirkan. Itu membuat jadi orang stres. Terus dibandingkan dengan orang lain, itu juga buat orang stres. Artinya serahkan kepada Tuhan. Yang keempat, tidak menjaga tubuh dan jiwa. Ini sering terjadi pada anak-anak muda, untuk kita semua. Kurang tidur. Oh, ada tugas dari bos, ada begini-begini. Tapi ingat teman-teman, istirahat cukup. Kurang tidur, kelelahan itu bikin capek. Itu membuat orang stres. Jadi orang itu gak konsentrasi. Yang ketiga, tidak ada waktu istirahat rohani. Nah, itu yang paling parah. Tidak ada waktu untuk istirahat rohani. Artinya, minimal berdoa dan baca firman lah, dan melakukannya. Maka kestresan akan hilang. Nah, ini yang kelima, kurang bersyukur. Jadi gini ya, fokusnya apa? Masalah. Bukan fokusnya gini, kebaikan Tuhan. Terus rasa syukur membuat hati damai. Kenapa kita kurang bersyukur? Karena setiap hidup itu makin susah. Jadi kita kurang bersyukur. Kalau kita bersyukur, hadapi dengan sukacita, stres itu akan hilang. Intinya, kita sering stres karena apa teman-teman? Karena lebih melihat masalah daripada melihat Tuhan. Nah, kita sering stres tuh ada satu, itu melihat masalah. Oh, masalah belum terjadi udah dilihat. Tapi ingat, kita lihat sumbernya, Tuhan. Kalau kita nggak mau stres, lihat